Halo, assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan Muhammad Fadol Ansori, Riza Tofailul Nabila, Rika Devi Kurniawati, Cantika Filza Farhana, dan Deis Martindo. Nah, pada pertemuan kali ini terdapat 5 topik pembahasan yang akan kami pelajari. Nah, pembahasan yang pertama mengenai deiksis. Di dalam ruang lingkup semantik mencakup beberapa kajian yang salah satunya adalah deiksis. Deiksi sendiri berasal dari kata Yunani yang berarti deikditos. Nah, kata ini berarti hal penunjukan secara langsung. Di dalam linguistik, kata itu dipakai untuk menggambarkan fungsi kata ganti persona, fungsi waktu, dan bermacam-macam ciri gramatikal dan leksikal lainnya. Deiksis juga dapat diartikan sebagai suatu kata atau frasa yang rujukannya tidak tetap. Nah, selain itu terdapat 3 macam jenis deiksis. Yang pertama, deiksis ruang. Misalnya seperti kata ini, di situ, dan begitu. Yang kedua, terdapat deiksis persona, misalnya seperti kata saya, kamu, dan iya. Dan yang ketiga, terdapat deiksis waktu, misalnya seperti kata kemarin, sekarang, dan besok. Nah, ketiga jenis deiksis ini bergantung pada interpretasi para peserta komunikasi yang berada di dalam konteks yang sama. Nah, selain deiksis, selanjutnya kita akan membahas kepada topik yang berikutnya, yaitu terdapat referensi dan konteks, pengetahuan sebagai konteks, inferensi, serta implikator. Baik, selanjutnya yaitu referensi dan konteks. Makna referensi adalah makna unsur bahasa yang sangat dekat hubungannya dengan dunia luar atau objek atau gagasan, dan yang dapat dijelaskan oleh analisis komponen, yaitu krida laksana. Makna referensi merupakan makna yang langsung berhubungan dengan acuan yang diamankan oleh leksem. Terlebih dahulu, perlu kita pahami makna referensi. Referen atau acuan adalah kenyataan yang disegmentasikan dan merupakan fokus lambang. Referen merupakan unsur bahasa yang ditunjuk oleh unsur bahasa. Makna referensial mengisyaratkan pada kita tentang maknanya secara langsung mengacu pada sesuatu. Dapat berupa benda nyata, peristiwa, proses, gejala, ciri, dan sebagainya. Kalau kita mengatakan gunung, maka lambang ini mengacu pada tanah bukit yang sangat besar, biasanya tingginya lebih dari 600 meter, yang di dalamnya ada lahar panas atau bagai yang masih aktif, atau sudah tidak mengeluarkan lava bagi yang sudah mati. Leksem gunung secara langsung kita hubungkan dengan referennya. Bagi seseorang yang pernah melihat gunung, dia akan dengan mudah memahami makna leksem tersebut dan tidak mungkin muncul asosiasi lain. Kalau kita mengatakan indah, mengacu pada sifat atau menyenangkan, menghibur, enak dilihat, dan sebagainya. Selanjutnya, konteks teori. Konteks merupakan suatu teori kebahasaan yang diperkenalkan oleh aliran London yang disebut dengan contextual approach atau Almanach Ashiaki atau operational approach Almanach al-Amali. Fried sebagai tokoh dalam aliran ini telah meletakkan dasar tentang fungsi sosial bahasa. Menurut pencetus aliran ini, makna suatu kata terletak pada penggunaannya. Selanjutnya Fresh, sebagaimana yang dikutip oleh Umar tahun 1982, menegaskan bahwa makna suatu kata tidak akan terungkap tanpa diletakkan ke dalam unit bahasa, yakni tanpa diletakkan ke dalam konteks yang berbeda. Konteks diartikan sebagai ciri-ciri alam di luar bahasa yang menumbuhkan makna pada ujaran atau wacana. Krida Laksana, tahun 1984. Secara fungsional, konteks memengaruhi makna kalimat atau ujaran. Konteks ada yang bersifat linguistik dan non-linguistik, atau ekstralinguistik. Konteks linguistik menjadi wilayah kajian semantik, sedangkan konteks non-linguistik atau ekstralinguistik menjadi wilayah kajian pragmatik.
Konteks linguistik mengacu pada suatu makna yang kemunculannya dipengaruhi oleh struktur kalimat atau keberadaan suatu kata atau frase yang mendahului atau mengikuti unsur-unsur bahasa, kata atau frase dalam suatu kalimat. Baik, terima kasih telah disampaikan. Selanjutnya yakni pengetahuan sebagai konteks. Pengetahuan sebagai konteks merupakan konsep semantik dalam pembelajaran bahasa, merupakan suatu integritas yang mengacu pada pemahaman maupun pengetahuan makna bahasa. Konteks diartikan sebagai ciri-ciri alam di luar bahasa menumbuhkan makna pada ujaran atau wacana. Secara fungsional, konteks mempengaruhi makna kalimat atau ujaran. Konteks ada yang bersifat linguistik dan non-linguistik atau dengan disebut ekstra linguistik. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tentang inferensi. Inferensi adalah proses untuk mendapatkan kesimpulan berdasarkan apa yang sudah diketahui atau diasumsikan. Pernyataan yang diberikan sebagai bukti atau yang diduga mengarah pada kesimpulan dikenal sebagai premis. Inferensi menurut ahli literati Trims, inferensi adalah proses menarik kesimpulan dari bukti pendukung. Saat itulah kita mampu bukti dan mencapai beberapa kesimpulan lebih lanjut. Kita juga membuat kesimpulan ketika kita membaca literatur. Penulis memberi kita petunjuk tentang apa yang terjadi dan kita harus mencari tahu berdasarkan bukti itu. Penulis menyiratkan, para pembaca menyimpulkan. Jenis-jenis inferensi. Satu yaitu inferensi deduktif, yaitu penarikan kesimpulan argumen yang tepat tanpa berdasarkan kemungkinan. Contohnya, saya melihat banyak kucing. Yang kedua yaitu inferensi induktif, adalah penarikan kesimpulan dari premis terhadap konklusinya bisa bermakna besar ataupun salah menggunakan kemungkinan yang ada. Contoh inferensi induktif, jadi gajah akan mati. Yang ketiga yaitu aduksi, adalah bentuk inferensi yang menguji hipotesis dengan menarik konsekuensi sebagai sebuah prediksi dan kemudian mengujinya dalam pengalaman. Contoh, semua mangga dalam karung itu adalah mangga jenis mana lagi. Mangga-mangga ini adalah mangga jenis mana lagi. Maka ada kemungkinan bahwa mangga-mangga ini diambil dari karung itu. Yang keempat yaitu inferensi langsung, yaitu proses meneruskan dari satu premis ke kesimpulan secara langsung. Ini adalah penalaran tanpa perantara istilah tengah atau proporsi kedua, dari satu proporsi ke proporsi lain yang harus mengikuti. Yang kelima yaitu inferensi mediasi, yaitu proses membuat kesimpulan dari dua atau lebih premis yang saling terkait secara logis. Ini adalah penalaran yang melibatkan perantara istilah tengah atau proporsi kedua yang menjamin penarikan kebenaran baru. Selanjutnya yaitu contoh inferensi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Ani tiba di rumah pukul 15.00 dan mengetahui bahwa ibunya akan pulang kerja pukul 17.00. Ani juga melihat bahwa lampu di rumah mereka mati. Ani dapat menyimpulkan bahwa ibunya belum pulang. Kedua yaitu Agam mencoba buah baru dan membuat wajah jijik. Ayahnya dapat menyimpulkan bahwa dia tidak menyukai rasa buah tersebut. Yang ketiga, pada jam 16.00, Ili melihat lampu kantor asistennya padam dan tidak mendengar suara mengetik. Ili dapat menyimpulkan bahwa asistennya pulang. Materi selanjutnya adalah implikatur. Implikatur berasal dari kata kerja bahasa Inggris.
implicate, yang secara etimologis berarti mengemukakan sesuatu dengan bentuk lain. Ada beberapa pengertian implikatur menurut para ahli. Yang pertama, menurut Rustono dalam Apriliasia, implikatur atau implikatur percakapan adalah implikasi pragmatis yang terdapat di dalam percakapan yang timbul sebagai akibat terjadinya pelanggaran prinsip percakapan. Selanjutnya ada dari Krida Laksana dalam Pratiwi. Implikatur adalah makna yang tersirat melalui ujaran sebuah kalimat dalam suatu konteks. Meskipun makna itu bukan merupakan suatu bagian atau pemenuhan dari apa yang dituturkan. Selanjutnya, implikatur merupakan bagian dari informasi yang disampaikan dan tidak dikatakan. Penutur selalu dapat memungkiri bahwa mereka bermaksud untuk menyampaikan maksud-maksud. Implikatur-implikatur percakapan itu dapat dipungkiri secara eksplisit, atau kemungkinan lain diperkuat dengan cara-cara yang berbeda, menurut Yule tahun 2006. Selanjutnya, macam-macam implikatur. Yang pertama, implikatur konvensional, yaitu implikatur yang diperoleh langsung dari makna kata dan bukan dari prinsip percakapan. Yang kedua, implikatur non-konvensional. Implikatur non-konvensional atau implikatur percakapan adalah implikasi pragmatis yang tersirat di dalam suatu percakapan. Yang ketiga, praanggapan, berupa andaian penutur bahwa mitra tutur dapat mengenal pasti orang atau benda yang diperkatakan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Jika terdapat kesalahan dalam penulisan maupun pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat belajar, dan tetap semangat.